Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang datang bertubi-tubi bahkan tidak bisa mengenal henti sampai kita mati. Salawat dan salamnya semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita sampailah Islam kepada kita semua. Karenanya sampailah kenikmatan yang terbesar Islam, iman sampai kepada kita semua. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita ini betul-betul bisa bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi perjuangan agama. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang namanya dunia itu semuanya itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap segala sesuatu itu kullu man, ya, yang ada di dunia itu 'alaiha fan, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikram. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang selamanya akan kekal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube, ya, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kemudian juga keluarga Anda dalam kondisi senantiasa ada dalam kebahagiaan, ya. Rezekinya Allah kasih pada Anda semua, ya. Dan kita juga. Baiklah, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Kamis, ya, tanggal 22 Desember 2022 ini Kang Pijar kembali menyapa Anda akan menyampaikan materi tafsir Al-Muyassar yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bisa terus belajar, ya, karena pada hakikatnya ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang diamalkan, ya, sekemampuan kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan oleh kalian dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Sekemampuan lah, termasuk saya sendiri adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tidak tahu apa-apa, yang mudah-mudahan melalui fasilitas YouTube ini bisa menyampaikan inspirasi, kemanfaatan, ya, dan tentunya yang terbaik atau yang benar itu nanti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ya, sahabat YouTube, ya, yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, ya, channelnya Kang Pijar supaya notifikasi nyampe ke channel Anda setiap tayangan-tayangan yang akan disampaikan oleh Kang Pijar, ya. Tak terasa, ya, sahabat YouTube, ternyata kita sudah masuk ke surat Al-Lahab, ya, dalam tafsir Al-Muyassar ini, ya. Kita baca dulu, ya, surat Al-Lahab. Silahkan yang ada Quran di rumahnya bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
Shadaqallahul azim. Sahabat YouTube yang berbahagia, insyaallah di pagi hari ini saya akan menyampaikan tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir terkait dengan surat Al-Lahab. Dan visinya ya, cita-citanya, impiannya ingin ketika kita semua sholat itu betul-betul faham apa yang kita baca. Jangan sampai ketika kita sholat, terutama surat-surat pendek ya di juz 30, kita tidak faham sehingga pikiran kita melayang-layang. Mudah-mudahan melalui pembelajaran tafsir ini kita minimal bisa fokus lah, walaupun tafsir yang masih ringkas. Sahabat YouTube, surat Al-Lahab ini adalah surat keberapa? Nah, surat Al-Lahab ini adalah surat yang ke-111 ya. Setelahnya kemarin Al-Ikhlas 112, kemudian ke atasnya Al-Lahab 111. Jadi kita mundur dari An-Nas dulu, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, baru masuk ke Al-Lahab. Nah, Al-Lahab ini adalah Makkiyah. Makkiyah itu adalah bukan berarti suratnya tok diturunkan di Mekah tadi, tapi fase sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Karena ada surat-surat yang diturunkan bukan hanya di Mekah. Nah, kemudian Madaniyah adalah fase setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini termasuk Makkiyah. Jadi masih penguatan akidah, masih penguatan tauhid ya. Nah, surat ini memiliki arti ataupun nama yang banyak ya. Ada yang mengatakan namanya ini surat yang sudah pasti kan surat Al-Lahab. Kenapa? Karena berkaitan dengan Abu Lahab ya, yang senantiasa terus ya yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengintimidasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat Al-Lahab. Kemudian juga surat ini dikatakan surat Tabbat ya. Tabbat, kenapa disebut surat Tabbat? Karena diawali dengan kata Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian yang ketiga juga ada yang mengatakan bahwa ini surat Al-Masad ya, terkait dengan istri Abu Bakar, istri Abu Lahab ya, terkait dengan istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil, yang senantiasa sama ya, kompak suami istri mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Masad ya, itu adalah sebuah talinya sangat kuat, kemudian tali itu diambil dari pohon masad ya, yang berasal dari Yaman ya, sehingga diabadikan. Nanti kita akan bahas tafsirnya. Nah, kenapa turunnya ataupun apa turunnya yang menyebabkan turunnya surat Al-Lahab ini? Ada peristiwa apa ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang sangat jujur. Jadi ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, kemudian mereka itu pergi untuk berdagang, pergi keluar, maka barang dagangannya itu adalah dititipkan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking amanahnya ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata orang itu akan tersentuh dengan kepribadian kita. Ketika kepribadiannya baik, maka ya orang-orang juga akan respect dengan kita ya, akan senang dengan kita. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu adalah sosok yang jujur, yang amanah. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang ya Quraisy pada waktu itu di Bukit Sofa ya. Aro'aitum ya, lau akhbartukum annal adu ya, sesungguhnya musuh ya, itu aro'aitum lau akhbartukum annal aduwa yusabbihukum ayumassikum
amma kuntum tusaddiquni, ya, bagaimana pendapat kalian, ya, kalau kalau akhbartukum, saya beritakan, ya, saya informasikan kepada kalian, annal adu, sesungguhnya musuh, yusabbihukum, akan datang di pagi hari, ya, au yumassikum, ataupun datang di sore hari kepada kalian, amma kuntum tusaddiquni, apakah kalian akan percaya pada aku? Maka kata orang Quraisy pada waktu itu yang berada di Bukit Safa, na'am, ya, nahnu nusaddiqukum, ya, nahnu, kami percaya kepada Anda karena Anda tidak pernah berbohong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya, ya, pertanyaan berikutnya, percayakah kepada diriku, wahai orang-orang Quraisy, ya, bahwa, ya, di hadapanku itu akan ada, ya, azab yang sangat pedih, ya. Atau bahasanya Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang sangat keras. Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Nah, itu pertanyaan berikutnya kepada kafir Quraisy, percayakah akan datang azab yang sangat keras, yang sangat pedih, ya. Maka tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, tabban, celaka, alihadza jama'tana, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Jadi serentak langsung ada spontan, ya, jawaban dari ataupun nempal, ya, Abu Lahab kepada Rasulullah, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan ini? Tabban, celakalah engkau, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kenapa mengatakan seperti itu Abu Lahab? Karena tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy kemudian supaya masuk kepada agama Islam, ya. Jadi akan datang, ya, seorang Rasul, kemudian juga di sana akan disampaikan, ya, tentang ajaran Islam yang salah satunya adalah menyampaikan ketika, ya, nenek moyangnya ataupun orang-orang sedang memang dalam kondisi jahiliyah akan mendapatkan azab yang sangat pedih seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu apa? Maka turunlah, ya, surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, celakalah, yada, kedua tangan, Abi Lahab, ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bahwa, ya, ternyata asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ini adalah terkait dengan peristiwa dikumpulkannya orang-orang di Bukit Safa kemudian diajak untuk mengenal Islam, tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab justru malah mencela, tabban laka alihadza jama'tana. Nah, Abu Lahab ini memiliki nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib itu? Itu adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedudukannya Abu Lahab ini masih pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dekat. Jadi kadang kepada para dai ataupun siapapun, kadang orang yang terdekat yang menjadi benalu, yang menjadi parasit dalam dakwah ini, kadang orang-orang yang dekat yang menghalangi kebenaran ini. Termasuk Abu Lahab ini adalah paman dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau namanya juga dipanggil dengan Abu Utaibah. Nah, Abu Lahab ini adalah seorang paman yang justru membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemana-mana selalu dikuntiti, ya, dikuntiti oleh pamannya ini.
Ketika Rasulullah sedang dakwah, maka jangan engkau taat kepada Muhammad karena dia adalah seorang pendusta agama. Jadi seperti itu. Ya, sangat luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita sudah sangat bisa jadi langsung berhenti down ya. Tetapi Rasulullah SAW terus ya dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, kenapa disebut Abu Lahab? Ya, lahab itu artinya mengkilap, wajahnya itu cerah. Ya, dan ternyata apa yang terjadi? Ya, setelah Rasulullah SAW berdakwah, dan maksud Abu Lahab ini adalah nyala api ya, ataupun api yang terus menyala, yang menjadikan permusuhan itu tiada henti terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Ya, jadi kata lahab ini di jahiliyahnya, waktu jahiliyahnya memang cerah gitu kan untuk wajahnya Abu Lahab ini, tetapi setelah itu ternyata lahab ini sangat cocok sekali namanya, karena ini menandakan api itu terus menyala ya, tidak ada asapnya. Jadi terus memberikan permusuhan ya, menunjukkan permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Baiklah, kita masuk kepada isinya. Barusan adalah sekitar tentang Abu Lahab. Ya, kemudian juga kenapa sih turunnya surat Al-Lahab? Kita masuk kepada ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita lihat tafsirnya. Maksudnya apa? Khasirat yada abi lahab wa syakiya bi'idhaihi Rasulullah Muhammadan wa qad tahaqqaqa khusran abi lahab ya. Jadi rugilah yada ya, tangan. Nah, di sini maksudnya bukan hanya tangannya, tetapi ini adalah sebagai sindiran saja ya. Tetapi seluruh dirinya itu semuanya akan celaka. Abi Lahab ya. Wa syakiya bi'idaihi Rasulullah. Kenapa? Karena dia sudah mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan berbagai cara supaya dakwah Rasulullah itu berhenti. Salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa Rasul itu adalah seorang pendusta. Kalian jangan taat, jangan nurut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata waqad tahaqqaqa khusran Abi Lahab. Ya, terbukti bahwa Abu Lahab itu dalam kondisi kerugian. Kemudian yang selanjutnya adalah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Ma aghna ya. Sama sekali tidak berguna ya, anhu maluhu, hartanya, wa ma kasab ya. Di sini ada yang menafsirkan bahwa itu adalah anaknya, walad. Falan yarudda anhu syai'an min adzabillah idza nazala bihi. Maka sama sekali keduanya, apakah itu harta kemudian anak, itu tidak bisa menjadi menolak azab Allah Subhanahu wa taala ketika turun. Karena dia mengatakan ya, kalau Muhammad itu benar, maka itu akan ditebus ya. Kesalahannya itu adalah dengan harta dan anaknya. Jadi sombong sekali ya, karena memang hartanya banyak seperti itu. Sombong sekali Abu Lahab ini. Saya selanaron zatalahab ya. Ini adalah ayat yang ketiga. Saya dukhulu naro jahannam, maka dia akan dimasukkan kepada api neraka zatal lahab al-mushta'il ya, yang sedang yang mengagolak ya, kalau air itu yang sedang menyala-nyala gitu kan ya. Huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu asyauq ya. Nah, dia dan istrinya itu yang membawa yang membawa asyauq, duri. Untuk apa? Untuk merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah lewat kepada suatu daerah. Kemudian istrinya itu memberikan
ini apa syauk itu duri-duri ya untuk menghalangi ya Abu Lahab untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berjalannya. Ya. Kemudian ayat yang adalah wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad ya. Ya. Maksudnya apa? Fi unukiha hablum al-fatli min lif syadid khashan. Ya, jadi di punduknya ini gitu kan, di lehernya itu maka akan dikalungkan ya. Apa? Yaitu tali al-masad tadi dari pohon yang sangat kuat itu, yaitu tali yang sangat kasar ya. Turfa bihi fi nari jahannam, kemudian akan dilemparkan dengannya itu yaitu ke api neraka. Tsumma turma ila asfaliha, kemudian dilemparkan sampai ke dasar-dasarnya. Kenapa? Karena kesombongan. Jadi itu sekongkol juga bareng-bareng ya untuk merintangi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng dengan suaminya gitu. Karena bangga dengan kalungnya yang sangat besar ya dari emas, saya ini akan menjual kalung ini untuk merintangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube, itulah gambaran bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, maka banyak sekali rintangan halangan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi. Salah satunya yang benci terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab ya. Kemudian juga yang benci terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istrinya, ya. Maka tentunya ini memberikan pembelajaran bagi kita semua, ya, bahwa dalam dakwah ini mesti selalu ada orang yang merintangi, selalu ada orang yang tidak suka terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimanapun, ya, kapanpun. Jadi itu sahabat YouTube yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan tafsir surat Al-Lahab ini. Jadi insya Allah nanti akan terus kita menyampaikan. Ini kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga ya, surat Al-Lahab ataupun nama lainnya Al-Masad ataupun nama yang banyaklah nama-nama yang lainnya, sehingga nanti akan menjadi inspirasi bagi kita untuk mengambil pembelajaran ya dari setiap apa yang ada dalam tafsir ini. Salah satunya dalam tafsir ini, ketika kita berdakwah dimanapun kapanpun akan ada terus orang yang senantiasa menjadi penghalang bagi jalannya dakwah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Kang Pijar ya. Jangan lupa di subscribe ya channelnya sehingga nanti muncul notifikasi di channel YouTube Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.